Selamat sore sahabat Kareba yang saya cintai. Kembali saya Arwan Cahyadi. Di tempat ini saya ingin menyapa saudaraku Bob. Kita sering sebut Om Bob. Selamat sore Om Bob. Selamat sore Pak. Iya. Nah, sahabatku, Om Bob ini bukan Bob sembarang Bob. Nama asli tak apa Om Bob? Dentompo. Dentompo. Dentompo ini tinggalnya di Pulau Lalai. Ya, namanya pulau berarti tidak jauh dari kehidupan laut lah. Dan Dentompo ini punya kelebihan yang menjadi sesuatu yang menarik untuk saya berbincang-bincang di Om Bob. Om Bob, bisa cerita bagaimana? Siapa itu Om Bob? Siapa itu Om Bob? Bagaimana masa kecilnya sampai sekarang ini? Jadi begini, saya lahir di Pulau Lelai, tepatnya tanggal 29 bulan 3 70. Jadi saya lahir tahun 70. Saya sekolah di Pulau Lelai dan menikmati kehidupan sebagai nelayan, tidak melanjutkan sekolah, menjadi seorang nelayan, menjadi seorang pelaut. Pelaut yang betul-betul pelaut, kita di laut betul-betul gitu. Lalu Om Bob, Om Bob keren namanya Om Bob. Om Bob pernah tercatat bahwa Om Bob pernah ke pulau, bukan saya di Sulawesi, bukan saya ke Pulau Superman deh. Tapi Om Bob pernah berlayar sampai ke Pulau Bali, bahkan Australia. Iya. Bisakah kita cerita dengan perahu apa yang kita bawa ke sana waktu itu? Waktu pertama saya berlayar, saya mengikuti Sail Morotai. Saya ikut di Sail Morotai, satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti pelayaran itu. Sail Morotai itu cuman saya dengan kru. Saya itu ke Morotai. Namun ada kendala sedikit, jadi kita agak terlambat. Sekitar 1 bulan 4 hari baru kita tembus ke Morotai. Adapun pelayaran saya ke Bali jalan-jalan, bukan saya seperti saya Morotai ini. Saya hanya jalan-jalan mau lihat Gili Trawangan tadinya. Jadi, dengan kapal Sandek. Dengan kapal Sandek. Penumpang berapa orang pada waktu itu? Cuma berdua. Waduh, bekal apa? Kompas saya. Ada bawa kompas. Jadi bintang, matahari dan bulan. Waduh, ngeri ya. Iya, jadi pada saat itu saya berdua ke sana. Kemana? Ke Bali baru ke Trawangan, itu memakan waktu 7 hari. Terus saya menggunakan ke pelayaran ketiga saya itu, saya keliling Indonesia. Tetapi yang selesai baru Indonesia Timurnya, kelanjutan daripada Indonesia Barat ya, sementara di itu dalam proses ya. Jadi kalau untuk Indonesia Timur saya sudah datangi juga menggunakan pinisi yang ada di Losari itu. Kemudian setelah saya balik dari timur sana, ada tawaran lagi menuju Australia. Ada napak tilas perjalanan Muslim. Itu ke Australia Utara. Namanya Irkala. Tapi kita di Darwin dulu. Di Darwin baru ada beberapa hari di sana, terus melanjutkan ke Gough, baru menuju ke Australia Utara, Irkala sana. Di sana ada kampung-kampung Makassar, bahkan artefak orang Makassar itu banyak ditemukan di sana. Lalu ke sana, kalau sekiranya bulan gelap, apa yang membuat Pak meraba dengan kegelapan bisa menuju ke tempat sasaran itu? Jadi begini Pak, kalau yang namanya, kalau kita sudah menganggap diri kita pelaut ini, pasti kita tahu lah. Kalau nggak ada umpamanya bintang, itulah kelihayan seorang pelaut. Kalau bisa mengenal ombak, angin, itu adalah insting. Iya, insting juga kita gunakan, tetapi kita harus mempelajari.
pada jam apa waktunya, jam berapa angin bertiup, apa semua. Bahkan sampah yang hanyut di lautan kita jangan terlalu dianggap enteng juga, karena itu cuma sampah. Tapi sampah itu bisa kita buat navigasi. Oh, oke. Berarti ini bantuan aja sampah yang ada di laut bisa semacam kita jadi pengantar. Iya. Bahwa ini arahnya dari mana ke mana. Ya, kenapa? Kalau umpamanya ada sampah-sampah yang plastik kelihatan, Ngapung. sudah jelas pulau di depan, Mas. Oh, iya. Ada Tidak jauh. tidak jauh. Nah, kemudian unggas seperti burung. Jadi burung itu ada beberapa tempat. Jadi Hanya satu tempat saja dia burung-burung laut itu. burung tertentu. Ya, orang Makassar bilang pulu-pulu. Nah, kayak kalau kita mau ke Bali ada Pulau Sarege namanya. Pulau Sarege ini masih wilayah Pangkep, tetapi satu pulau itu burung semua di atas, burung besar. Nah, itu di situ kalau ada burung kesana kemari berarti penanda bahwa Ya, kalau sudah ada lewat melintas, kita sudah bisa tahu kalau arahnya Sarege. Apalagi kalau pas maghrib burung itu terbang kemana? Oh iya, kembali ke kandang. Ya, kembali ke sana itu. Jadi kita nggak bakal hilang di pelayaran. Kemudian ombak itu tadinya menggulung kemana gitu. Biasanya sih arus yang membuat ombak sama angin kan, tetapi kita harus jenius, harus lihai memikirkan apalagi ini pada saat. Jadi peta yang kita bawa peta sederhana saja. Bahkan saya tidak bawa peta kalau waktu ke Bali, aku tidak perlu. Luar biasa. Australia saja. Kira-kira ini siapa kamu yang diwarani kamu ini, Pak? Ya, saya rasa kalau untuk melanjutkan perjuangan ini agak-agak susah juga sih didapatkan orang yang seperti saya kayaknya yang mau. Karena apa? Pada saat kita cari anggota saja mau berlayar itu susah sekali. Namun yang kita dapat ya tetap sebaya kita ini. Iya. Bukan lagi belum tentu petarung. Ya, dia cukup bagus karena dia memang juru layar saya. Oke. Ya, itu orang Galesong. Jadi apa namanya? Orang Galesong ini ada beberapa orang Galesong, ada juga orang dari Mandar, Nato Baturi Timur, Nyerang. Itu adalah pelayanan saya yang paling jauh lagi ke Australia. Tetapi kita berlayar ini betul-betul murni, kita tidak menggunakan mesin. Wih. Kita hanya menggunakan. Tapi layar. Dua layar. Ada layar utama satu besar, yang layar cadangan yang kecil satu. Apakah itu orang tua juga pelaut? Ya. Oh. Nenek moyang saya seorang pelaut, dan itu saya masih lihat bapak saya yang mengendarai perahu Patorani atau Padewakan namanya. Makanya saya tidak campur. Padewakan perahu Mandar ya? Bukan, Makassar. Makassar. Padewakan itu sebenarnya Sandek yang Mandar. Ya, kalau Sandek Mandar. Padewakan ini ya digunakan oleh pencari ikan pintuing. Ikan pintuing. Jadi ini pemirsa, ini bilang seseorang pelaut. Jadi ya nenek moyangnya pelaut. Ini juga dia cikal bakal lahir pelaut karena begitu. Pikir begitu? Iya. Lalu pelaksanaan berikutnya Indonesia Barat. Sementara perencanaan lagi kembali ini, namun ada beberapa saya kerjakan yang baru-baru juga di pulau saya itu. Ya, ada bunker juga yang saya. Oh ya. Kebetulan saya satu di antara 5 teman-teman tim ahli Cagar Budaya Kota Makassar. Memang pernah kita mencoba untuk menggali sebetulnya apa yang tertinggal di bunker tersebut. Apa yang kita temukan dengan menggali? 2 rasanya, satu di selatan, satu di utara. Dan di antara bunker itu ada juga makam yang dikeramatkan. Kalau ada, salah, ya. Yang di sebelah utara ya? Bukan, sebelah selatan. Sebelah selatan. Ya. Oke. Cerita. Jadi semasa kecil saya bunker itu sudah ada, sudah kelihatan. Itu peninggalan Jepang. Sepertinya Belanda. Oke. Ya. Belanda, tetapi mungkin pada saat Belanda pergi
Jepang yang itu menduduki menguasai lah ya. Masa kecil saya itu saya suka main, tetapi bukan main di bawah di situ. Di atas, sekitarnya. Di atasnya gitu bang. Oh, di atas. Iya, penutupnya, di bunker. bunker. Bunker ini dari masa kecil saya itu sudah tertutup, memang tidak bisa orang masuk. Tetapi saya punya keinginan kapan ya saya bisa membuka ini bunker. Misterinya. Iya. Kebetulan ada teman dari Cagar Budaya kita ternyata, tapi kita tidak sempat ketemu. Iya. Bilang begini, siapa ya yang bisa itu bunker? Saya bilang saya mau, nanti saya yang gali. Tapi kan informasinya kan di dalam itu ada ular apa, jadi orang tidak ada yang mau. Tidak berani. Iya, tidak berani. Tetapi saya dengan tim saya, cobalah. Tetap. Jadi saya gali. Yang pertama saya gali yang di selatan itu 17 hari baru bisa tembus ke sebelah. Itu kira-kira kalau saya turun di bawah kira-kira mungkin 8 kali 2 meter ada ya? Lebarnya itu kalau di bawah ya 2 meteran lebih. Panjang 8 meter 10 meter. Panjangnya ya 10 meteran, tapi kan dia ada belok kiri baru pintunya. Betul. Dia ke bawah. Waktu kita tadi tidak ada baca-baca atau tawek-tawek juga. Iya. Siapa tahu ada. Kita nggak minta juga, tidak sembarang kita langsung menggali begitu, tapi kita berdoa dulu apa semua dengan sama semua. Saya rasa sama. Ke laut juga kita harus berdoa, baca-baca apa semua, pisang apa semua kita. Jadi setelah kita laksanakan begitu, kita gali nih. Yang saya temukan di dalam pasir ternyata yang menutupi apa itu mungkin semua isinya ya. Iya. Sekitar 25 ton. 25 ton. Memang kalau saya lihat biar 10 truk mungkin bisa isinya ya. Banyak sekali, banyak sekali. Dan yang saya temukan cuma uang-uang dulu yang seperti ini, itu pun tidak banyak, cuma ini aja. Dan saya kasih aja Pak. Nih sebagai hadiah atau terima kasih. Sebagai kita lihat-lihat. Amanah juga kusimpannya karena memang saya pecinta, saya kolektor Pak. Ini akan melengkapi relasi saya. Saya menemukan ini dari Pak Bob. Ini bagus ini. Ini ada Pak Dewakang di sini ya. Iya ada Pak, gambar perahu. Gambar perahu. Oke. Dengan 3 keping logam, uang logam ini insya Allah ini akan menjadi kenangan, karena kalau tidak ada halangan semua koleksi saya akan sumbangkan kepada pemerintah kota. Alhamdulillah. Satu waktu akan saya serahkan ke Museum Kota Makassar. Siap, iya. Itu juga mungkin dedikasi saya sebagai warga yang mengumpulkan barang-barang vintage. Antara lain seperti ini. Tidak apa-apa. Kemudian saya juga pernah menemukan itu waktu saya menyelam. Saya kan kebetulan penyelam juga Pak. Saya menyelam. Sebelum itu, kabarnya bunker ada kulit ular kita dapatkan di situ. Ada gigi ular. Gigi ular. Iya, ada. Dan ada kita simpan juga. Banyak yang mengherankan, tetapi kan ini bukan cuma satu bunker. Satu bunker yang di utara itu ada keramatnya. Selatan itu ya. Selatan yang ada keramat. Terus yang di bunker utara itu 14 hari penggalian saya baru bisa tembus ke sebelah. Namun demikian masih ada pintu di bawah yang saya tidak gali lagi. Masih ada pintu satu. Karena saya teringat tentang benteng. Terus waktu saya gali itu ada bau-bau itu bangkai begitu, jadi saya tutup. Jadi saya sepakat dengan teman di Cagar Budaya untuk menutup saya supaya kita tidak perlu menggali. Tetapi yang di dalamnya udah tembus semua. Yang ke bawah itu kita tidak berani lagi. Oh, berarti sebetulnya masih ada misteri di bawah itu ya? Masih ada. Masih ada. Oke, kapan kita ungkap kembali nanti biarlah waktu yang menentukannya. Oke, kembali lagi tadi kita cerita singgung mengenai penyelaman. Kan kita punya grade untuk instruktur, grade entah grade berapa? Kebetulan saya juga dive master, lengkap dari SSI dengan PD apa semua, kita punya ijazah, kita punya license, ada dari ADS Bali, ada POSI, sehingga kita bisa menerima membawa wisatawan untuk diving. Namun
saya pernah menemukan sesuatu benda juga seperti apa, patung gitu, patung Dewi, arca. ya patung Dewi Kuan Yin. Oh, di mana itu, pada mana? Saya ketemukannya tuh di Kapoposang sana. Kedalaman? Tidak dalam, cuma 8 meter saja. Tapi ada apakah itu sendiri atau ada kumpulan dari? Oh, di sana banyak sekali, banyak pecahannya karena ada kapal karang dulu tuh, kapal dinasti Qin ya. Kapal kayu besi? Kayu. Iya, dinasti Qin. Masih ada bangkainya di bawah situ. Tinggal balok tengahnya ada tiga mungkin besarnya begini, panjangnya ada 20 meter. Wah. Ya, cuma itu, tapi sudah jadi batu. Kalau orang-orang anu ya lihat tidak bakal dia tahu kalau itu kayu. Ada sudah ditumbuhi dengan karang. Sudah jadi karang ya. Seperti apa yang saya temukan juga itu ada beberapa apa guci itu nggak dilihat seperti guci, sudah kelihatan karang gitu ditutup, jadi di dalam itu di dalam karang udah batu. Artinya karang diketuk itu kita ketemu gucinya. Baru ketemu gucinya. Jadi sudah diselimuti lah. Iya. Terus Kuan Yin-nya bagaimana? Kalau Kuan Yin sedikit pun sampai apa lumut pun tidak melengket. Oh. Iya. Apakah faktor jenis keramik yang dipakai? Mungkin karena sepertinya giok yang saya dapat itu tidak ditumbuhi karang. Tidak ditumbuhi karang, tetapi dia ketindis karang besar. Bagaimana bisa ketindis karang besar dengan Anda bisa sempat kita intip? Atau dia mengintip? Jadi dia berdiri begini, kan kecil saja itu, karang-karang besar, tetapi terjepit di dalam begini, kayak dia pikul itu karang. Itu karang. Oke. Jadi saya lihat, entahlah bagaimana pada saat itu, karena kemarinnya saja dengan posisi yang sama. Pertama kita sempat bermalam karena kita tidak ketemukan anunya, spotnya. Ya, titiknya. Jadi kita ngumpul bersama untuk bagaimana kalau kita bermalam gitu. Penasaran kini. Iya, jadi pagi-pagi kita turun dengan titik yang sama kok kita dapat. Kemarin tidak. Oh ya. Jadi dari situ memang sudah maka firasat. Ya, ada firasat. Sembunyi dulu. Iya. Nanti ditemu. Jadi saya menyelam itu, teman-teman ada yang dapat radius daripada barang antik yang ada di bawah itu masih ada 100 meter. Jauh sekali ya. Tapi pecah semua. Pecahannya. Iya. Cuman ada caranya kalau untuk mau diambil yang ya cari batu. Kan di dalamnya batu itu ternyata yang tidak pecah. Yang diselimuti batu itu. Ya. Terus Kuan Yin tidak? Kuan Yin tidak sampai lumut pun tidak ada. Jadi bahkan waktu saya angkat ke atas nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat itu orang-orang yang saya temani. Nanti saya tanya baru dia lihat. Karena memang saya agak karena saya dumba kayak itu hari itu saya kasih masuk di baju penyelam ke situ baru dia menjaga. Jadi ada menunya, kita pulang tidak lama di sini saya simpan itu, ada juga kerasukan situ yang oleh-oleh itu. Toko oleh-oleh. Di mana kita simpan? Di kayu bangkoa atau di mana? Di kayu bangkoa tadinya kan di dermaga situ. Sampai dia belikannya altar itu Pak Hans dan dibikinkan altar. Ya kita ke jalan apa itu beli altar baru kita pasang. Terus besoknya tiba-tiba ini viral kayak begitu sama orang-orang China semua datang berbagai tempat. Iya, datang siang datang semua, bahkan sampai di sana ada semua dibicarakan gitu. Tapi kita bilang tadi tadi kita bilang domba bawa antah. Kemudian kita bilang tadi bahwa ada yang kesurupan. Bagaimana ceritanya? Iya, waktu saya panggil tuh langsung dia bilang bukan harus sembarang ini, sembarang bukan. Jadi saya sepakat sama-sama Pak Hans itu belikan altar. Jadi sampai di sini dipasang. Iya. Datang itu apa semua padahal berbagai kelenteng. Iya, dan kan ada 3 bulan. Ada 3 bulan di kayu bangkoa. Kemudian itu hari ada yang mau
tukar ke mobil. Wih. Nah. Itu barang. Hmm. Saya bilang, ya tunggu maka. Saya nyebrang sakit kak, sampai anu tuh tidak bisa ini, Ya. tidak bisa kata balik begini, sakit ke leherku. Akhirnya mungkin jangan Iya. jangan diperjualbelikan. Ya. Ya. Jadi, saya bilang tidak jadi bos, tidak jadi. Jadi ku simpan di sana. Ternyata ini betul-betul apa? Setiap hari itu kalau datang itu apa ya? Yang bantai-bantai gitu yang dari biksu-biksu itu datang di Dewan Koa, ternyata saya bisa pegang uang sampai jutaan kalau mereka datang. Tetapi saya geli-geli hidungku bos saya. Perasaanku karena bukan agamaku ini yang beginian tuh. Baru sering banyak orang ke bawah. Jadi saya tinggal berdoa, kasih kak petunjuk ya Allah kan. Karena ini bukan anuku, bukan apa? Kepercayaanku. Tidak lama ku mimpi itu bantai yang itu. Ku mimpi itu biksu datang ambil. Memang besoknya ada. Percaya ke tidak? Besoknya dia datang itu anu. Dalam mimpi itu ada. Yang dalam mimpiku. Datang itu orang bisa dilihat, langsung saya kasih. Tanpa mobil. Tidak ada apa-apa. Ini mimpi. Iya. Kita yang ku mimpi, dia bilang saya juga mimpi kok. Woi. Langsung juga. Iya. Sampai itu menurut dia itu tidak bisa lepas dari tangannya. Woi. Karena dia mau bawa ke rumahnya. Dia mau bawa ke rumahnya, tidak bisa lepas dari tangannya. Maunya ini apa? Langsung dibawa ke vihara sana. Iya. Jadi demikian Om Bob, mulai dari anak pulau, penyelam, penggali bunker, sampai musik. Musik apa? Rocker ya? Saya senang reggae dan lagu Makassar. Bob Marley from Makassar. Oke. Saya kira demikian bincang-bincang kita, menarik sekali. Kalau saya tidak mengangkat berita ini, mungkin kita tidak tahu seorang Bob yang ada di Pulau Lele. Terima kasih Om Bob. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pertemuan dan saya dapatkan tiga begini. Dan akan kemunduran buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum.